Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajah kembali dan berdiskusi terkait tentang akidah yang selama ini kita yakini, dan melalui kitab Kifayatul Awam ini semoga apa yang kita dapatkan itu barokah dan bermanfaat. Ila haditsnya bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. As-sifatu as-salisatu asyarata min sifatihi ta'ala kalam. Sifat yang ke-13 dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, yang 13 ini adalah al-kalamu, yaitu kalam. Wa hiya sifatun qaddimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Wa hiya adapun sifat yang ke-13 ini, yaitu sifat kalam ini, qadimatun yaitu zat yang terdahulu, sifat yang terdahulu, qaimatun yaitu yang berdiri atau berada, bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah SWT. Nah, yang unik kemudian di sini adalah laisa biharfin wala sautin. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya yang dimaksud dengan kalamullah itu adalah suatu kalam di mana laisa biharfin wala sautin, yaitu sifat yang itu tidak berhuruf dan juga tidak bersuara. Munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri wal i'rabi wal bina'i, yaitu tersucikan dari terdahulu atau terakhirkan, wal i'rabi dan i'rab, wal bina'i dan susunan struktur, bi khilafi kalamil hawadis, berbeda kemudian dengan ucapannya seorang makhluk. Nah, ini berbeda. Jadi kalamnya Allah SWT itu merupakan sifat yang terdahulu yang berdiri atau berada pada zatnya Allah SWT, yang menempel pada zatnya Allah SWT. Dan itu laisa biharfin wala sautin. Hal tersebut tidak berhuruf dan juga tidak bersuara, lepas dari yang namanya taqaddum wa ta'akhur, yaitu diawalkan atau diakhirkan, dan juga i'rab maupun strukturnya, karena itu hanya dimiliki oleh kalamul hawadis, yaitu ucapannya seorang makhluk. Nah, sedangkan firman-Nya Allah SWT tidak ada yang namanya taqaddum dan ta'akhur, i'rab, terus kemudian al-bina yaitu susunan, itu tidak dipunyai oleh sifat kalamnya Allah SWT. Saya lanjut dulu, ntar dilanjut dengan diskusi gitu ya. Walaisal murad bi kalamihi, walaisa, dan tidak ada al-murad yang dimaksud itu bi kalamihi dengan firman-Nya Allah SWT, al-wajib yang wajib lahu bagi Allah SWT, al-alfat asyarif al-munazzalah, yaitu lafat-lafat asyarifah yang mulia, al-munazzalkan ala Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bukan yang dimaksud al-alfat asyarif al-munazzal ala Nabi Muhammad, yaitu suatu lafat yang mulia yang turun kepada Nabi Muhammad yang kita pegang sekarang ini, bukan itu yang dimaksud dengan kalamullahnya. Nah, kalamullah yang dimaksud di sini adalah kalamun nafsi, yang yudabbiru nafsu kalamahu, yudabbiru nafsu kalamahu, yaitu kediriannya Allah SWT sebagai zat itu mengatur kalamnya, yaitu mengatur. Seperti apa mengaturnya? Apakah tersusun seperti halnya tersusunnya manusia? Tidak demikian juga. Nah, dianna hadihi haditsatun, karena yang ini yaitu al-alfat asyarif al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW, haditsatun yaitu baru. Nah, kalau yang turun kepada Nabi Muhammad itu sifatnya baru. Nah, wasifat al-qaimatu bidahi ta'ala qadimatun, adapun sifat dan sifat yang berdiri atau berada bidatihi pada zatnya Allah SWT itu qadimatun, yaitu terdahulu. Nah, sifat kalamnya ini yang terdahulu, tetapi bahwa kemudian yang kita bahas barusan, yaitu al-alfat asyarifatuh al-munazzalatu, yaitu lafat-lafat yang mulia yang turun pada Nabi Muhammad itu merupakan haditsatun, berbeda kemudian dengan kalamullah yang itu bersifat qadimatun. Wa hadhihi mushtamalatun ala taqaddumin wa ta'akhurin wa i'rabin wa suwarin wa ayatin.
Wahadihi, dan adapun al-lafat al-syarifatu al-munazzalatu ala Nabi Muhammad, yaitu lafat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tadi, mustamalatun, yaitu mencakupi ala taqaddumin, ada taqaddum, ada ta'akhur, ada i'rab gitu ya. Ini dibaca fathah, apakah ini dibaca dhamma, apakah ini dibaca kasroh, dan seterusnya. Nah, juga ada taqaddum dan ta'akhur, apakah ini didahulukan atau ini diakhirkan ayatnya, atau ini di dalam kalimatnya itu diakhirkan, atau yang satunya ini diawalkan semisal. Nah, itu ada kepada al-alfatah syarifatah al-munazzal ala Nabi Muhammad. Nah, itu yang membedakan. Dan ini bentuknya hadis. Jadi yang turun kepada Nabi Muhammad itu merupakan lafaz yang memang sudah tersusun. Nah, apakah itu kalamullah? Yaitu tentunya di situ kalamullah secara hakiki, artinya yang secara makna, secara saya tidak akan mengenai secara hakikat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kalamullah. Tetapi bahwasanya itu yang berbentuk lafaz dan seterusnya itu semuanya sudah berbentuk yang sifatnya hadis. Waswarin wa ayatin, dan surat-surat dan ayat-ayat. Wasifatu al-qadimatu khaliyatun al-jami'i dzalika. Wasifatu, ada sifat al-qadimatu yang terdahulu, khaliyatun, yaitu tersepikan atau lepas, an-jami'i dzalika, dari semua hal tersebut, yaitu bahwasanya dalam sifat-sifatnya Allah SWT itu yang qadim itu, khususnya dalam konteks ini adalah kalamullah, itu tidak mencakupi yang namanya taqaddum dan ta'khur, juga tidak mencakupi namanya i'rab, juga tidak mencakupi namanya suwar wal ayat, macam itu. Walaisa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun, dan di dalamnya itu ya tidak ada yang namanya sifat yang qadim itu ayatun, yaitu ayat, kita sebut dengan ayat, wala suwarun, dan di situ disebut dengan surat, wala i'rab, dan juga tidak ada i'rab, kapan ini dibaca jazm, kapan ini dibaca rofa, kapan dibaca nasab, misal. Itu tidak dibahas, bukan bagian dari, bukan sesuatu yang kita akan sebut dengan kalamullah. Nah, Assalamualaikum, kok pakai kaos Ustadz? Oh ya, bajunya ini belum disetrika. Iya. Ya besok-besok pakai ini, pakai baju. Tapi karena ini kan mungkin lebih nyaman saja sih sebenarnya, lebih nyaman. Kita kan diskusi sebenarnya. Besok-besok mungkin pakai ini ya, pakai baju insya Allah. Walaisat dan mana sudah sampai mana belum? Nah, lianna hadhihi takunu lil kalam al mustamalu ala hurufin wa aswatin. Lianna hadhihi, karena yang semacam ini, takunu ada lil kalami, bagi suatu kalam, al mustamilih, yang mencakupi ala hurufin wa aswatin, yaitu mencakupi huruf dan suara. Nah, wasifatu al qadimatu munazzahatun anil hurufi wal aswati kama taqaddam. Adapun yang namanya sifat yang qadim itu, yang dimaksud di sini adalah sifat kalamullah, munazzahatun, yaitu tersucikan, anil hurufi, dari yang namanya huruf, wal aswati, dan suara, kama taqaddamah, sebagaimana penjelasannya yang sudah terlewatkan sebelumnya. Walaysat hadhihi al-alfat asyarifatu dalatun. Walaysat hadhihi al-alfat asyarifatu dalatan ala sifat al-qadimati. Walaisa, dan tidak ada hadir al-fat asyarifati, yaitu lafat-lafat ini yang mulia ini, dalatan, yaitu menunjukkan ala sifat al-qadimah, yaitu pada sifat yang terdahulu, bimana anna sifat al-qadimata, sesungguhnya sifat yang terdahulu itu tufhamu, dipahami, minha, darinya, bal ma yufahu min hadir al-fat musawin lama yufahu min sifat al-qadimah. Akan tetapinya, ma, sesuatu, yufamu, yang dipahami, min hadir al-fat, dari lafaz ini, yaitu lafaz yang ada itu di al-alfaz al-munazzal ala Nabi Muhammad, gitu ya. Apa yang kita pahami dalam lafaz-lafaz yang itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, nah, musawin, yaitu sama, lamma yufahu min sifat al-qadimah, ketika kita itu memahami ketika dipahami min sifat al-qadimah, yaitu sifat atau yang dipahami merupakan kalamullah. Jadi apa yang kita pahami di dalam Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang juga kita bisa memahami pada apa yang ada di dalam
apa namanya, Al-Qur'an. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, berikutnya adalah walau kasyafa annal hijab wa sami'nahu. Walau kasyafa dan andaikan tersingkap anna dari kita al hijabu, apa yang namanya itu tirai, wa sami'naha, dan niscaya kita akan mendengarkannya. Ya kalau semisal kita itu tidak mempunyai hijab, ya niscaya mungkin kita akan bisa mendengarnya dan kita bisa langsung menerima apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu. Fahasiluhu, maka ada kesimpulannya, anal alfat, sesungguhnya lafaz-lafaz itu hadihi, yang ini, tadullu ala makna, yaitu menunjukkan pada makna. Wahadil makna, dan makna ini musawin, yaitu sama. Kama yufhamu minal kalam al-qadim, ketika dipahami dari kalam yang qadim, yaitu kalamullah, al-qaim bidatihi ta'ala, yang itu berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahris ala hadal farq, coba perhatikan pada perbedaan ini. Fa innahu yughlatu fihi katsirun. Banyak orang itu salah memahaminya. Nah, sekali lagi bahwasanya yang harus kita pahami bahwasanya al-alfat hadhihi al-alfat tadullu alal ma'na. Bahwasanya al-alfat yang turun, lafaz-lafaz yang turun kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan pada suatu makna. Dan ketika Anda itu memahami suatu makna ini, itu sama satu kesatuan dengan ketika Anda memahami kalamullah itu tadi. Kalamullah itu bila sautin wala harfin, sepakat. Kita sepakat itu. Karena kalau seandainya Allah SWT itu kalamnya itu terdiri dari huruf dan suara, maka juga di situ menunjukkan tidak ada bedanya bahwasanya Allah SWT itu tersusun dari yang namanya huruf. Dan itu yang dilakukan oleh seorang makhluk semacam itu. Nah, bahwa kemudian sekali lagi al-alfat, yaitu lafaz-lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ketika kita memahami maknanya, gitu ya. Ketika kita memahami maknanya itu merupakan satu kesatuan, ketika sama halnya ketika kita memahami kalamullah yang bersifat kontinu tadi. Nah, sehingga kemudian kesimpulannya adalah lafaz yang menunjukkan pada satu makna yang itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Anda memahaminya, itu sama halnya ketika Anda sudah memahami kalam Allah yang itu bersifat qadim. Ini satu hal yang harus dibedakan sekali lagi. Untuk membedakan bahwasanya Allah SWT itu kalamnya tidak tersusun dari yang namanya lafaz. Kalau tersusun dari yang namanya lafaz, maka di situ tentunya Allah SWT tunduk kepada yang namanya aturan kalam Arab, yaitu orang omongan atau ucapannya orang Arab semacam itu. Nah, sedangkan Allah SWT itu kan mustamilun ala jamil ma'lumat. Kalamullah itu mustamilatun ala jamil ma'lumat. Kalamnya Allah SWT itu mencakupi semua pengetahuan. Nah, wa yusamma kullum minas sifati al-qadimati wal alfat asyarifati Qur'anan wa kalamullah. Dan dinamai kemudian kullun, semuanya itu minas sifati al-qadimati, dari sifat-sifat yang qadim, wal alfadhi asyarifati, dan lafaz-lafaz yang mulia itu Qur'anan, yaitu sebuah Quran, wa kalamullahi, dan kalamullah. Illa anal alfat asyarifata, kecuali yang alfat asyarifata, lafaz-lafaz yang mulia itu makhlukatun, yaitu makhluk, maktubatun, yang ditulis fil lauhil mahfud. Innahu Qur'an majid fil lauhil mahfud. Nah, jadi Al-Quran yang itu al-alfat asyarifah itu memang makhlukun maktubatun, yaitu ditulis dan dicipta fil lauhil mahfud, yaitu di lauhil mahfud. Nazala biha, kemudian turun biha dengannya, itu dengan lafaz-lafaz tersebut, ya. Jibrilun, siapa itu Jibril, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad, bada'an nazalat fi lailatul qadar, setelah bada'an nuzilat fi lailatul qadar, setelah diturunkan pada malam Lailatul Qadar fi Baitul Izzati, di Baitul Izzah, mahallin fi sama'id dunya, tempatnya itu di sama'ud dunya. Kutibat fi suhufin wudi'at fihi kutibat, yaitu ditulis fi suhufin, pada satu mushaf, wudi'at fiha, dan diletakkan fihi, di dalam mushaf itu. Kila, kemudian dikatakan juga nuzilat fi Baitul Izzah duf'atan wahidatan, yaitu diturunkan di Baitul Izzah duf'atan wahidatan, itu satu kaligus. Summa nuzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam fi 20 sanah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 20 tahun. Wakila fi salasi wa 20, ya ada yang bilang itu 23 tahun. Wakila fi khamsi wa 20, yaitu
Ada yang bilang itu 25. Wa qila kana yanzilu fi baitil izzati fi lailatul qadri bi qadri ma yanzilu kulla sanatin. Wa kana yanzilu fi baitil izzati fi lailatul qadr. Ada yang mengatakan juga diturunkan di apa namanya di Baitul Izzah itu di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Bi qadri ma yanzilu fi kulli sanatin, dengan takaran yang turun itu, perkiraan yang turun itu adalah setiap tahunnya. Walam yanzil fi Baitul Izzah dufatan wahidatan, dan tidak turun fi Baitul Izzati, di Baitul Izzah itu dufatan wahidatan, yaitu satu kali. Al-Qur'an itu tidak di Baitul Izzah itu satu kali. Ini sekali lagi ini kilah, artinya ya ada yang mengatakan semacam itu, ya ada yang berdapat semacam itu. Walladzina zalah alaihi salatu wassalam al-lafdhu wal ma'na, yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah lafaz dan maknanya. Kilah semacam itu. Wakilah, dan dikatakan juga nazala alaihi ma'na faqat, ada yang bilang maknanya saja. Waqtalafal qailuna bihadza, dan orang itu banyak pendapat tentang hal ini. Faqala ba'duhum, yang sebagian itu mengatakan abbar Nabi Muhammad SAW anil ma'na bil alfat min indihi. Nabi itu mengungkapkan kalamullah itu dengan mengungkap, ya, Nabi itu mengungkap anil ma'na bil alfati, yaitu dari maknanya dari Allah SWT, bil alfati min indihi, dengan lafaz-lafaz yang itu berdasarkan dari Rasulullah. Wakila alladhi abbara anha Jibril, ada yang bilang maksudnya yang mengutarakan itu secara lafaznya memang Jibril. Nah, wa tahqiq annaha nazalat lafdhan wa ma'nan. Yang benar itu sebenarnya yang sudah diperkuat di sini adalah lafdhan wa ma'nan itu dari Jibril. Nah, wabil jumlah fasifatu al-qaimatu bidatihi ta'ala qadimatun laisa biharfin wala sautin. Kesimpulannya adalah sifat, yaitu sifat kalamullah di sini, kalamullah di situ adalah sifat yang menempel pada zatnya Allah SWT yang qadim, laisa biharfin wala sautin, yang itu tidak bersuara dan juga tidak berhuruf. Wastashkala al-Mu'tazilatu wujud kalamin min ghairi hurufin. Kemudian Mu'tazilah itu mempermasalahkan kalamullah itu min ghairi hurufin, itu tidak huruf. Bagaimana mungkin kemudian, kalau Ahlus Sunnah kan bilang tadi bahwasanya kalamullah itu bila sautin wala harfin, tidak bersuara dan juga tidak berhuruf. Nah, bagi Mu'tazilah ini bermasalah ini. Ini kalau tidak ada huruf ini kan bermasalah. Mana ada mungkin kemudian di situ ada suatu ucapan tapi tidak ada hurufnya sama sekali, kan unik gitu ya. Fa'ajaba Ahlus Sunnah kemudian menjawab, bianna hadisan nafsi, sungguhnya ucapan yang ada dalam diri itu kalamun yatakallamu bihi syahs fi nafsi min ghairi harfin wala sautin, yaitu suatu ucapan yatakallamu bihi syahs, seseorang itu berbicara fi nafsi pada dirinya min ghairi harfin wala sautin, tanpa bersuara dan tanpa huruf. Sekali lagi, kalamun nafsi itu adalah hadisun nafs, itu ucapan yang ada di dalam diri itu. Ini yang harus kita pahami, karena kalamullah itu kalamun nafsi yang dimaksud di sini. Kalamun yatakallamu bihi asas fi nafsihi, yaitu suatu ungkapan seseorang dalam dirinya min ghairi harfin wala sautin, yang itu tidak ada huruf dan juga tidak berhuruf dan juga tidak bersuara, semacam itu. Nah, lalu kemudian di sini kita tahu bahwasanya faqad wujida, terkadang kita dapatkan kalamun, yaitu suatu kalam min ghairi harfin wala sautin, yaitu tidak bersuara dan juga tidak berhuruf. Nah, lanjut dulu, walaysa muradu ahli sunnah tasbiha kalami ta'ala bi hadisi nafsi. Yang diinginkan Ahlus Sunnah itu bukan, kok yang dimaksud adalah menyamakan kalamnya Allah SWT dengan ucapan nafsi, yaitu nafsi seorang gitu ya. Liannahu, karena sungguhnya Allah SWT itu liannahu kalamuhu ta'ala qadimun wa hadisun nafsi hadisun. Karena sesungguhnya Allah SWT kalamnya itu qadimun, sedangkan hadisun nafsi, ucapan seseorang itu bersifat kedirian, ucapan kedirian seseorang itu bersifat hadis. Bal muraduhum ar-raddu 'alal mu'tazilah fi qaulihim la yujadu kalamun min ghairi harfin wala sautin. Kan tapi yang diinginkan mereka sebenarnya kritik terhadap Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada yang kemudian kalamnya Allah SWT itu min ghairi harfin wala sautin. Wa dalilu wujubillahi ta'ala
dalil adanya apa kewajiban atau wajibnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an, faqad atsbata li nafsihi kalaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya itu adalah zat yang maha berbicara. Nah, sekali lagi bahwasanya di sini kalam itu sebagaimana yang dipahami oleh orang Arab, innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Ya, innal kalama la fi fuadi. Memang perkataan itu sebenarnya tersimpan di dalam hati. Lisan itu diciptakan sebagai petunjuk apa yang ada di dalam hati. Artinya adalah omongan seseorang itu sebenarnya akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya begitu. Makanya di sini pepatah Arab itu mengatakan innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu ada di dalam lafil fuad, yaitu ada di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nah, hanya saja lisan itu diciptakan untuk sebagai petunjuk apa yang ada di dalam hati. Makanya perkataan seseorang itu sebenarnya itu merupakan buah dari apa yang ada di dalam hatinya. Innal kalam la fil fuad, sesungguhnya perkataan itu ada di dalam hati, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Bahwa kemudian sesungguhnya lisan itu, ucapan itu dijadikan suatu petunjuk atau suatu tanda apa yang ada di dalam hati, semacam itu. Nah, berikutnya adalah wal kalamu yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu. Kalam itu yata'allaqu, yaitu berkaitan bima yata'allaqu bihi al-ilm, yaitu berkaitan erat dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, minal wajib wal jaiz wal mustahil. Lakin ta'alluqul ilmi biha ta'alluqul inkishaf. Tetapi keterkaitan ilmu dengan dengan sifatul kalam ini. Lakin ta'alluqul ilmi biha, akan tapi keterkaitan ilmu dengan dengan sifat kalam ta'alluqul inkishaf, yaitu kaitannya adalah inkishaf, yaitu mengungkap atau menyibak. Bimana annaha mungkasyifatun lahu ta'ala bi'ilmihi, bimana dengan artian annaha sungguhnya sifat kalam itu mungkasyifatun lahu ta'ala, itu terungkap atau terurai bi'ilmihi dengan ilmunya Allah SWT. Wa ta'alluqul kalam biha ta'alluqud dilalah. Ta'alluqul kalam adapun kaitannya kalamullah biha dengan sifat ilmu, ta'alluqud dilalah yaitu kaitannya dengan hubungan petunjuk. Bimana artinya annahu sesungguhnya Allah Ta'ala lau kusyifa anna, bimana artinya annahu sesungguhnya sya'an lau kusyifa, andaikan itu diungkap anna dari kita al-hijab, apa itu hijab penghalang, wa sami'na al-kalam al-qadim la fahimnahu minhu, kita akan mendengar kalam yang qadim itu la fahimnaha minhu, dan kita akan memahaminya kalam yang sifat qadim itu tadi. Nah, prinsipnya begitu, prinsipnya. Selanjutnya Lum, apa itu Lum? Nah, ini dulu. Kalam dulu berarti. Agak lemes kayaknya ini hari ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Semampunya ini. Agak lemes ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya juga ini. Atau sama dengan hari-hari sebelumnya ini ya. Kenapa aku kasih? Tapi di sini memang ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami loh. Jadi ada yang namanya qiraat, ada yang namanya makruh, ada yang namanya Quran. Nah, kita pelan-pelan saja ya, agar supaya kita tidak terlalu menghabiskan energi ini. Saya lagi-lagi bahwa di sini lafadz, tadi kan kita bahas ya, al-lafadz asy-syarifah al-munazzal ala Muhammad, kan begitu kan. Lafadz yang suci kan makhluk begitu. Di sini memang lafadz itu ada 3 macam. Ada qiraah gitu ya, ada bacaan, ada makruh,
yang itu dibaca, dan ada Quran yang itu Al-Quran kita pahami sekarang. Makro itu fahuwa kalamullah, yang dibaca itu adalah kalamullah, itu namanya makro. Yang dibaca sebenarnya kalamullah. Yang di situ adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kontin itu, di mana itu yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-makro. Yang dimaksud di situ adalah apa namanya? Kalamullah. Adapun qiraah yaitu alisan ya yaitu al-qiraah itu suatu ungkapan gitu ya yang ada dalam ucapan gitu. Ibaratun an fi'lil qari, yaitu uraian atau ungkapan yang itu dilakukan oleh pembaca. Nah, itu adalah qiraah. Nah, itu adalah qiraah. Sekali lagi yang makruh itu adalah kalamullah, qiraah itu adalah praktek yang dilakukan oleh seorang qari. Nah, itu adalah apa namanya qiraah. Kalau Quran itu adalah kadang qad yutlaku yuradu bihal makruh, kadang kemudian Al-Qur'an itu memang dimutlakan atau diumumkan yang dimaksud di situ adalah kalamullah. Nah, itu adalah kalamullah. Nah, sehingga kemudian kalau itu kalamullah, maka yang jelas di situ itu qadim dan ghairu makhluk. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang salaf kan begitu. Maksudnya salaf itu adalah kurun pertama di dalam generasi kita. Nah, bahwa kemudian Al-Qur'an kalamullah bahwasanya kemudian di situ yang diinginkan ketika bahwasanya Al-Qur'an di situ adalah terkadang yang dimaksud di situ adalah yang al-makruh itu adalah Al-Qur'an dan itu bukanlah makhluk gitu ya. Maka dengan demikian kalau Al-Quran itu adalah kalamullah dan itu tidak makhluk. Kesimpulannya semacam itu. Tadi kan dibilang bahwasanya yang Al-Quran itu merupakan al-makruh, yaitu kalamullah. Dan kalamullah itu ghairu makhluk, tidak makhluk. Sehingga demikian kesimpulannya adalah Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Sehingga kalamullah itu Al-Quran itu adalah kalamullah dan itu tidak makhluk. Nah, dan itu al-makruh bi al-sinah ya, yang mana kemudian itu bisa dibaca dengan lisan. Atau tadi itu al-qiraah. Nah, kan ada qiraah tadi. Jadi sekali lagi ada qiraah, ada makruh, ada Quran. Qiraah itu merupakan tindakan seorang pembaca untuk melafatkan apa yang ada di dalam suatu lafaz. Al-makruh itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah kalamullah, sedangkan Al-Qur'an adalah kalamullah yang itu ghairu makhluk, yang itu tidak diciptakan, tapi bisa diungkap dan diurai dengan alsinah melalui mulut kita atau apa yang kita kaji gitu yang kita ngaji. Begitu kira-kira. Gimana pertanyaannya, Lum? Monggo. Gimana? Sensitivitasnya ini gimana? Hmm. Hmm. Terjemah dari betul. Oke. Baik, apakah kemudian ada distorsi di situ ya antara antara kalamullah yang itu memang bersifat kalamun nafsi gitu ya dengan apa yang kemudian
termaktub yang ada di fil masahif ya, di Lauhil Mahfuz itu tadi disebutkan ya, yang itu termaktub. Dan itu disebutnya dengan makhluk karena itu sudah masuk pada al-alfat atau al-ahruf. Itu sudah terjadi apa namanya penghurufan gitu ya. Sudah terjadi ya saya tidak mengatakan alfabetik ya, tapi yang jelas sudah terjadi penghurufan. Ala kulli hal sebenarnya loh, ketika saya itu membaca beberapa sejarah gitu, nuzul Quran, termasuk yang di sini sendiri, itu memang ketika disampaikan ke malaikat Jibril itu adalah hurufnya atau di Lauhil Mahfuz itu Allah yang menciptakannya. Kan ini kan bahasanya kan makhlukatun maktubatun fil Lauhil Mahfuz. Kan yang itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kemudian hal tersebut itu bisa terdistorsi sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan? Kan sangatlah tidak. Kan semisal begini, maksudnya saya ini makanya apa namanya ada suatu ungkapan begini kalau orang Arab itu zawartu al-bariha fi nafsi kalaman, zawartu al-barihata fi kalami fi nafsi kalaman. Saya itu di dalam diri saya itu sudah mencoba untuk berbicara dengan baik dan indah. Saya ulangi lagi, saya di dalam diri saya mencoba untuk menggunakan bahasa yang baik dan indah. Nah, tetapi bahwa kemudian dan ternyata apa yang saya ucapkan itu gitu ya sesuai dengan apa yang diungkap, makanya tadi itu apa namanya bahwasanya innal fil fuadi apa inna fil kalami la fil fuad, bahwasanya di dalam ucapan itu sebenarnya apa perkataan itu sebenarnya la fil fuad, sesungguhnya itu apa yang ada di dalam hati sebenarnya kan. Jadi ketika saya itu mencoba untuk melafatkan apa yang ada di dalam hati saya, di benak saya, itu yang harus disesuaikan sebenarnya. Makanya innamal ju'ilal lisanu apa namanya fil alal fuadi dalilan. Ucapan itu hanya perwakilan dari apa yang ada di dalam hati ketika menjelaskan. Jadi semacam itu. Nah itulah ketika diucapkan dalam konteks ini makhlukatun maktubatun. Artinya ketika diiktibarkan, ketika diurai itu sudah makhlukatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Tetapi bahwasanya kemudian itu merupakan suatu kalamun nafsi, yaitu kalam yang memang pengen diungkap oleh Allah SWT, ya semacam itu. Semacam itu. Nah, semisal kan kayak seseorang ya, bayangan saya itu seseorang ketika dia itu apa namanya, seseorang itu memikirkan sesuatu, pengen ngomong A, misal, pengen ngomong A, itu kan kemudian pengen ngomong A ini Pak, kemudian terungkap dengan A gitu ya. Itu kan akhirnya disebut dengan kalamun nafsi sebelum menjadi kalamul itibar. Nah, ya, sebelum al-mu'abbarah ya. Makanya di sini apa namanya semacam itu yang disebut dengan apa namanya itu makhlukatun maktubatun fil lauhil mahfuz itu tadi. Nah, begitu kira-kira Guru. Hmm. Uh, hmm. Oke, di sini. Hmm. Kan begini, huruf itu memang hadis, hurufnya. Oke. Di mana kemudian huruf alfatnya itu kan hadis. Ya. Di mana kemudian huruf itu memberikan suatu petunjuk apa yang ada pada sebuah kalam. Nah, kalam itu kan tidak harus kemudian dia berbunyi. Kalam itu kan tidak harus berbunyi. Apakah semua pembicaraan itu harus berbunyi? Kan belum tentu juga. Kan begitu. Kan bisa saja kemudian bahasa tubuh seseorang semisal itu kan tidak harus menunjuk menggunakan suatu susunan kata, tapi dengan diamnya seseorang itu sebenarnya kan sudah memberikan suatu petunjuk apa yang diinginkan oleh seorang al-mutakallim kan begitu. Diamnya saja itu sudah memberikan makna. Maksud saya begitu itu.
Nah, sehingga kemudian hurufnya itu memang hadisah, hurufnya itu memang makhlukatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Yang tujuannya kemudian dilalatun alal kalami, yang itu menunjukkan pada sebuah kalam, tapi tidak terurai dengan suatu yang namanya huruf dan saut, tidak bersuara. Nah, oleh karena itu, kalau itu merupakan dilalah, suatu petunjuk, gitu ya, antara ad-dalil, ya, ad-dalil, petunjuk, wairul madlul, bahwasanya petunjuk itu bukan yang diberi suatu hal yang berbeda dengan al-madlul, begitu kan? Kan ada dalam ilmu apa namanya, ilmu dilalah, apa, ilmu tanda gitu kan. Ada yang disebut dengan al-dal, sama ada yang disebut dengan al-madlul, kan begitu. Nah, ada namanya apa namanya, tanda, kan begitu. Ada yang ditanda istilahnya, kan, yang ditandai. Nah, yang ditandai ini dan tanda itu suatu hal yang berbeda. Nah, apa yang kemudian pengen diungkap itu kan yang ditandai sebenarnya. Nah, sedangkan yang berbentuk ucapan dan tulisan itu kan sudah tanda. Makanya di sini yang harus kita pahami, yang hadis itu yang apa? Yang baru itu yang mana? Yang baru itu adalah dalilnya ini atau dilalahnya ini, petunjuknya ini, yang memberikan petunjuk pada apa yang ada pada al-madlul. Nah, sehingga kemudian yang namanya dalil tidak bisa kemudian disifati dengan yang namanya al-madlul, semacam itu. Nah, saya lanjut dulu ya, biar tidak terputus di sini. Nah, sedangkan apa namanya, sedangkan dilalah di sini itu sudah berbentuk sebuah entitas berbeda dengan yang namanya al-madlul sebenarnya. Nah, makanya dilalah kemudian di situ bersifat dzatiyah, ya, bersifat entitas tersendiri, seperti halnya alam, yang itu alam itu baru. Nah, mau nggak mau kemudian gitu ya, bahwasanya dilalah ini harus hadis dan itu huruf-hurufnya harus hadis, sedangkan di mana kemudian adanya yang dilalah ini sebagai petunjuk pada yang namanya qadim, yaitu al-madlul, di mana kemudian al-madlul ini bersifat kalamun nafsi. Kalau nafsi ini bagaimana kemudian hal itu terurai dari diri, dari zatnya Allah SWT, dan itu tidak harus berbentuk huruf, maksudnya kan begitu. Nah, sama paling mudah yang saya sampaikan tadi, apa namanya, apa kemudian ketika saya itu apa diam itu akan memberikan satu makna, bisa saja diamnya saya akan memberikan satu makna, ada madlul di situ yang ingin disampaikan saya. Perkataan saya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian diamnya saya ketika saya itu diam semisal ya, lalu apa namanya, harus ada huruf dan harus bersuara? Tidak juga, namanya diam kan nggak ada suara dan tidak ada, meskipun kemarin kita pahami bahwasanya dalam konteks yang lain, bahwasanya samunnya Allah SWT itu tidak hanya mendengarkan pada suara, tetapi Allah SWT juga mendengarkan pada yang namanya zat. Nah, itu yang kemarin, diskusi yang kemarin. Nah, bahwasanya kalau semisal ada pertanyaan begini, bagaimana caranya Nabi Musa itu mendengar kalamullah? Kan begitu kan, karena kita tahu kan bahwasanya Nabi Musa itu kalamullah Musa taklima, kan begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Nabi Musa itu mendengar kalamullah? Apa Allah, mohon maaf kalau apa namanya, semoga tidak salah mengkiaskan, apakah kemudian Allah diam saja Nabi Musa wis paham? Kan begitu akhirnya. Tapi kan bahasanya kan wa kallamallah Musa taklima. Dan di situ kan bahasanya wa kallamullah Musa taklima. Allah SWT itu berdialog ya apa dengan Nabi Musa. Nah, berdialog. Itu unik kemudian. Kemudian di sini disebutkan, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh siapa namanya, Imam Ghazali semisal dalam Iqtisad fil I'tiqadnya itu, beliau mengatakan begini, apa namanya, fa in qultum dzalika, kalau kamu itu mempertanyakan hal yang semacam itu gitu ya, faidan, nah, maka kemudian begini nih jawabannya. Nah,
Dan lam yasma kalamullah fa inna kalamullah laisa biharfin wala sautin. Wa illam yasma harfan wala sautan fa kaifa yasma'u ma laisa biharfin wala sautin. Lalu pertanyaan berikutnya kemudian jika kemudian kalamullah itu tidak bisa didengar, ya, disebabkan kalamullah itu adalah laisa biharfin wala sautin dan juga tidak bisa didengar, ya, bagaimana kemudian itu Nabi Musa mampu mendengar sesuatu yang tidak berhuruf dan tidak bersuara? Padahal kita tahu bahwasanya katanya Allah SWT itu berbincang-bincang, ya, dengan Nabi Musa. Kaifa sami'a Musa kalamullah asma sautan wa harfan. Bagaimana kemudian Nabi Musa itu mendengar kalamullah yang itu bersuara dan berhuruf? Kalau itu tidak bersuara dan tidak berhuruf, lalu bagaimana caranya mendengarkannya? Gitu. Nah, lalu kemudian di sini Imam Ghazali menjawabnya begini. Sami'a kalamullah, Nabi Musa itu mendengar kalamullah. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala. Laisa biharfin wala sautin. Lalu di situ Imam Ghazali mempertegas bahwasanya Nabi Musa itu mendengar kalamullah dengan sifatnya yang qadim dan itu berdiri di dalam atau dengan dzatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa biharfin wala sautin. Beliau masih kekeh dengan mengatakan bahwasanya kalamullah itu ya tetap bila sautin wala harfin, meskipun itu yang terjadi pada Nabi Musa. Faqaulukum, maka ada pun perkataanmu, kaifa sami'a kalamullah ta'ala kalaman man la yafhamul matlub min su'alin kaifa. Bagaimana kemudian kalian itu ada ungkapan kaifa sami'a kalamullah, bagaimana Nabi Musa itu mendengar kalamullah, kalaman man lam yafhamul matlub min su'al, yaitu suatu ucapan yang tidak bisa dipahami dari suatu pertanyaan. Warnahu madza yutlabu bihi wa bimadza yumkinu jawabuhu falyafham dzalika hatta ta'rif istilatu su'al. Itu yang harus kitab yang harus yang harus dicari kembali itu atau dipersoalkan kembali itu adalah pertanyaannya. Kenapa pertanyaan itu muncul gitu ya? Kalau pertanyaannya itu bagaimana kemudian Nabi Musa itu mampu mendengar kalamullah, sedangkan kalamullah itu kan bila sautin wala harfin. Kalau pertanyaannya itu bagaimana? Ini kan pertanyaan yang harus kita persoalkan kembali, kan begitu. Artinya ini sudah berbicara tentang kaifiyah. Kaifiyah tata cara Allah SWT berkomunikasi dengan Nabi Musa, kan kira-kira begitu sebenarnya. Nah, fanaqul, maka kemudian kita akan mengatakan katanya katanya Imam Ghazali, dia mengatakan asam unaul idrak. Pendengaran itu bagian atau semacam pengetahuan. Faqulu qa'il kaifa sami'a, kalau ada yang pertanyaan itu kemudian ditanya bagaimana mendengarnya, ya, pendengaran itu bagian dari pengetahuan kan nanti kan. Lalu kemudian ada yang bertanya bagaimana mendengarnya gitu ya. Faqaulul qa'il kaifa adraktu bihasati dzauq halawata sukri. Itu halnya sama dengan pertanyaan seorang yang mengatakan begini, bagaimana kemudian saya mengetahui rasa, ya, hasatil dzauqi, rasa dzauq itu kan dipakai untuk rasa kayak mencicipi gitu ya, dzauq. Bihasatil dzauq, rasa mencicipi, halawata saker, yaitu sukri, yaitu manis. Nah, halawatus saker, manisnya gula. Nah, wa hadza su'al la sabila ila syifai illa wajhaini. Imam Ghazali kemudian memberikan dua solusi. Ahaduma nusallim sakron, ya, ila hadza sa'il hatta yadhuqu wa yudriku ta'muhu wa halawatuhu. Ya, salah satunya adalah seseorang itu harus menerima manisnya gula gitu ya, sampai dia itu merasakan dan mengetahui rasanya dan manisnya. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bagaimana caranya Nabi Musa itu komunikasi dengan Allah SWT. Ya memang nggak bisa kita memahaminya kecuali merasakan sendiri gitu loh maksudnya. Ini yang pertama. Yang lalu kemudian wanakul adraktuhu ana kama adraktuhu antal an. Saya mengetahui sebagaimana kamu mengetahui. Wa hadzal jawab asy-syafi wa ta'rif atam. Ini adalah jawaban yang sempurna.
Jadi kalau mau bertanya bagaimana rasanya Nabi Musa dan bagaimana Nabi Musa itu mendengar. Nah, pendengaran itu naun idrok, pendengaran itu bagian dari pengetahuan. Nah, Anda itu bisa tahu kalau Anda bisa merasakan, kan begitu. Nah, bagaimana kemudian bagaimana kemudian Anda bisa mengetahui kalau Anda tidak bisa pernah merasakan? Enggak mungkin. Tuhu ana wa tahu anta. Kamu itu bisa mengetahuinya, saya itu bisa mengetahuinya jika kamu bisa mengetahuinya. Artinya kamu itu bisa saya bisa merasakannya jika kamu juga ikut merasakannya dan kamu tidak akan pernah bisa memahami hal tersebut kecuali bisa merasakan. Itu yang pertama. Wasani ayyata'adzar dalika imma li faktis sukr. Ya, ayyata'adzar dalika artinya ya sudahlah kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu itu nggak bisa akan memahami. Itu kamu alfa di dalamnya. Kamu itu tidak masuk dalam hal tersebut. Kamu udur, ya, artinya kamu terbebas dari hal itu ya. Imma li faktis sukr, ada kalanya apa namanya? Ada kalanya memang gulanya nggak ada. Gimana kamu bisa merasakan unggulannya nggak ada? Itu biaya terus. Auliada nidok fisailis suker atau tidak adanya rasa bagi orang yang itu bertanya untuk apa namanya gula. Artinya mungkin dia itu ada gula, tetapi tidak punya rasa untuk merasakan gula. Atau ada gula, atau tidak ada gula memang. Nah, yang prinsipnya adalah apa namanya yang pengen disampaikan di sini bahwasanya bagaimana kemudian uh, Anda itu bisa merasakan atau mengetahui sesuatu sedangkan itu butuh yang namanya rasa. Dan bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui kalau Anda tidak pernah merasakannya? Atau Anda hilang perasaan? Atau yang dirasa itu gak ada? Ya. Gulanya gak ada? Atau Anda gak punya rasa sama sekali mati rasa? Misalnya nggak bisa dijelaskan semacam itu. Kalau mau bertanya bagaimana Nabi Musa itu mendengar kalam Allah, ya memang nggak bisa dijelaskan kalau Anda tidak pernah merasakan, semacam itu. Nah, makanya tadi itu kalamun nafsi itu adalah suatu ungkapan yang itu memang hadir di dalam diri seseorang, ada dalam zatnya seseorang. Makanya semisal diamnya semisal saya diam semisal. Fal yakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang benar atau diam. Diamnya itu sebenarnya memberikan satu makna karena diamnya itu mungkin yang terbaik juga daripada dia ngomong semisal. Kan semacam itu. Jadi diam itu juga menimbulkan makna. Nah, sehingga tapi harus dipahami bahwasanya antara al-madlul sama adal itu sesuatu yang berbeda. Al-madlul itu adalah yang diberikan suatu tanda, adal suatu entitas yang lain. Tetapi adal di sini atau adilalah di sini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhlukatun maktubatun filahil mahfud. Itu yang dimaksud. Oke. Okay. Begitu kira-kira lu. Betul. Kalam itu bukan bahasa. Nah, tapi bahasa Arab itu bahasa. Kalau bahasa Arab itu bahasa. Kalam itu bukan bahasa. Kalam itu merupakan simbol yang itu perlu memang entah itu ada yang menerjemahkan atau itu diterjemahkan oleh pemilik kalam. Begitu. Makanya betul sekali. Nah, kan ada speaker, ya mungkin di situ ada autor gitu ya dan seterusnya kan begitu. Makanya ini ungkapan yang unik sekali bagi saya yang dari orang Arab sendiri gitu ya. Mengatakan begini, ini kan bukan bukan berdasarkan pada kamus secara ini ya, kamus secara apa namanya? Ya kamus-kamus Munawir semisal bukan ini. Tapi memang orang Arab di masanya memang bilang ketika mengutakan suatu kalam, kalam adalah innal kalam la fi fuad, bahwasanya perkataan itu lafi fuad memang betul-betul ada di dalam hati. Wa inna maju ilal lisan walal fuadi dalila. Hanya saja lisan itu dijadikan petunjuk apa yang ada di dalam fuad, di dalam hati itu. Karena kalam itu ada di dalam hati. Semacam itu. Kalamun nafsi itu memang apa yang ada di dalam hati sebenarnya. Nah, jadi semacam itu. Afum ya sebagai sini ya. Nah, jadi semacam itu.
Iya. Nah, tapi apa namanya yang harus kita pahami juga loh begini, apa namanya, jangan sampai kemudian kita memahami bahwasanya ada semacam reduksi makna. Nah, karena begini, kalau kalau kita misalnya sebagai penutur semisal, ya kan, di situ pasti akan ada pendengar. Nah, di situ ada pendengar. Mungkin di situ memang akan ada reduksi, iya adanya. Tetapi kan posisinya adalah di sini Al-Quran ini, Al-Quran ya, Al-Quran yang itu sudah bihurufin biharfin wasautin gitu ya. Itu kan memang diciptakan oleh sahibul kalam cara ngomong. Kan tidak ada reduksi kemudian. Tidak ada reduksi. Sesama sahibul kalamnya ini memang diciptakan. Nah, sehingga saya masih ingat betul dulu itu. Ketika saya ditanya sama siapa sama guru saya, apakah Quran itu makhluk? Gitu kan. Pertanyaan kan apakah Quran itu makhluk? Saya jawab Quran itu makhluk. Itu masih aliyah dulu. Oh, itu langsung apa menjadi diskusi panjang gitu kan di kelas kan sampai beberapa jam gitu. Ya. Jadi pertanyaannya kan apakah Quran makhluk? Saya bilang Quran itu makhluk. Maktubatun kan jelas, makhlukun maktubatun filauhil mahfud kan. Tapi bahwasanya apakah kemudian kalamullah itu adalah mohon maaf, Al-Quran itu adalah kalamullah. Saya sepakat Quran adalah kalamullah. Yang mana yang kodim? Kalau yang kodim itu kalamullahnya yang kalamun nafsi. Tapi yang hadis itu merupakan yang Quran itu adalah yang sudah berbentuk huruf maksud saya itu adalah hadis semacam itu. Meskipun di situ akan terjadi debatable ya akhirnya ya. Bahwasanya oh yang ibarohnya itu yang mengungkap adalah malaikat Jibril gitu ya. Lalu kemudian itu saya kira sudah terjadi ini ya, terjadi apa namanya? Terjadi penafsiran. Nah, begitu ya. Penafsiran terkait jenjang turunnya Al-Qur'an ini. Yang jelas bahwasanya Al-Qur'an itu innahu Qur'anun majid fil lauhil mahfud, itu saya sepakat. Quran itu memang ada di Lauhul Mahfud. Tapi bahwasanya proses kemudian dari kalamun nafsi kemudian menjadi Al-Quranul Karim menjadi bisautin wa harfin, wallahu alam. Kaifiyahnya ini nggak bisa. Sama halnya ketika kita menanyakan, katanya Nabi Musa itu pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bagaimana mungkin kemudian saya bisa merasakan bentuk dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa sedangkan saya sendiri tidak pernah merasakan yang dirasakan oleh Nabi Musa. Begitu kira-kira. Betul, betul sekali. Jadi ya nggak bisa gitu ya apa namanya. Wong Anda nggak punya pengalaman, kok tiba-tiba Anda itu pengen menyimpulkan kan begitu. Maksudnya kan begitu. Jika ya semuanya akan bersifat relatif semuanya. Kalau kita semisal ya lihat di apa namanya Al-Itqan semisal atau Al-Burhan semisal, kita pun juga akan mendapatkan informasi yang bermacam-macam terkait usul Quran kan. Ada yang makna harfin adalah sebagainya bahkan dan di Al-Luma ya di Al-Lumanya siapa namanya Imam Asy'ari sendiri itu Imam Asy'ari sebenarnya belum tegas menyebutkan bahwasanya apakah memang kalamullah apa Al-Qur'an itu qadim atau hadis enggak. Cuman beliau apa namanya menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah itu iya. Tapi Al-Quran apakah qadim atau hadis beliau tidak bertegas. Baru tegas itu adalah saat di mana kemudian Al-Quran itu ya, Al-Quran itu apakah kemudian hadis atau qadim itu diskusi setelah zamannya Syahrastani itu. Diskusi itu terjadi setelah zamannya Syahrastani semacam itu. Sebelumnya tidak ada ketegasan. Ketegasan. Ya, itu soal kuasa dan relasi apa kuasa dan pengetahuan.
Begitu kira-kira, Bang. Jadi sekali lagi, prinsipnya adalah, apa namanya, yang menarik bagi saya yang menjadi rujukan ini, karena ini ya kalau kata itu kan harus kembali kepada penggunaan kata pada zamannya kan begitu. Nah, sehingga syair itu kan mendukung untuk memahami apa yang ada pada Al-Qur'an, yang diinginkan Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan kalam Allah itu, apa sebenarnya kalam dimaksud zaman itu? Kalam itu adalah innal kalam la fi fuad, sesungguhnya perkataan itu ada dalam hati. Wa inna maju ilal lisanu alal fuadi dalila. Hanya saja kemudian di situ lisan itu diciptakan atau dibentuk sebagai petunjuk atas apa yang ada di dalam hati, kan seperti itu. Sehingga kalam itu adalah apa yang ada di dalam hati sebenarnya, belum terungkap dengan lisan, belum terurai dengan huruf. Nah, lalu kemudian tercipta. Nah, ini satu hal yang berbeda sudah. Nah, begitu kira-kira. Jadi makanya saya bilang saya sepakat dengan bahasanya sampean. Nah, apakah kemudian kalamullah itu adalah lughah atau bahasa? Bukan. Kalamullah itu kan bahasa. Bahwasanya Al-Qur'an apa namanya? Apa? Nahnu anzalna dzikra ya gimana? Nahnu anzalna Qur'anan Arabian ya. Wa inna nahnu nazzalna apa? Nazzalna Qur'anan di surat Yusuf. Nah, inna anzalnahu ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Nah, bahwasanya kami itu menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ya memang betul kalau itu memang sudah berbahasa Arab. Tapi kan maksud saya itu kita ini bicara pada konteks di mana kalamullah. Apakah bahasa Arab atau tidak? Ya jelas kalamullah ya tidak berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab bilang kita mau menuduh Allah Subhanahu wa taala itu orang Arab kan gak demikian akhirnya. Allah Subhanahu wa taala kan juga iya kan begitu akhirnya kan. Nah, begitu maksudnya itu. Nah, kenapa kok kemudian menggunakan bahasa Arab kalamullah ini? Ya karena Rasulnya yang diutus saat itu ya orang Arab, makanya disesuaikan ini yang di Lauhil Mahfud ini. Diciptakan menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi kalau semisal kemudian apa yang ada di dalam apa yang kemudian yang diturunkan Rasulnya itu di Jawa semisal atau di Suryani ya, di Ibrani semisal, ya pasti menggunakan bahasa kaumnya kan semacam itu. Ya diciptakan Makannya ya semacam itu ya. Apakah itu kalamullah? Ya kalamullah. Lalu kemudian diciptakan menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa yang kemudian bergantung dengan daerah atau tempat penggunaan bahasa tersebut, semacam itu. Makanya kan masih ada perdebatan panjang juga. Apakah Quran memang 100% itu menggunakan bahasa Arab? Kan begitu akhirnya. Jangan-jangan kan Quran kan bilang inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, bahwasanya Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab semisal. Tapi ternyata setelah ditelisik banyak kosakata di mana kosakata tersebut tidak asli Arab begitu. Tapi dia bahasa serapan, musta'robah. Maksudnya adalah di situ memang bahwasanya kebiasaan orang Arab meskipun itu bahasa non Arab gitu, bahasa serapan, tapi itu sudah biasa ya, digunakan dan orang-orang sudah paham. Nah, itu ya kemudian menjadi Arab, terarabisasi apa namanya? Mustarobah ya. Ada semacam proses pengarapan di situ ya, pengarapan. Sama kemudian dengan bahasa tadi yang kita gunakan bahasa serapan, reduksi misal. Ya, reduksi kan reduction ya, apa reduction ya, ada diambil dari kata Inggris kan, serapan Inggris. Tapi kemudian karena sudah biasa, ya ketika kita nulis pun dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa yang semacam itu gitu ya, ya kita akan paham maksudnya seperti apa, semacam itu. Nah, jadi gitu ya kira-kira. Jadi sekali lagi bahwasanya apa namanya yang dimaksud dengan kalamullah adalah kalamun nafsi di situ sebenarnya. Sehingga kemudian qadimatun qaimatun bidatillahi taala bila sautin wala harfin mustamilun ala jamil ma'lumat. Itu yang diinginkan oleh yang diinginkan dengan kalamullah semacam itu. Saya kira begitu loh pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga
Kalau tidak ada pertanyaan dari Mas Zidan, Nur Afbrina atau Khalifatur Rashid, atau dari Samsul Arifin atau dari Etika Urmaya, semisal kalau nggak ada ya kita cukupkan. Tapi kalau ada pertanyaan, ya monggo silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Atau dari yang dari Facebook mungkin. Mau tanya, ya monggo. Tadi terlewat, monggo, monggo, monggo. Pakai mic aja gak apa? Apa ditulis sama Samsul ini? Oh ini. Sebenarnya kalamullah yang tanpa huruf itu apa ya Pak? Apa tidak bisa dirasionalisasikan? Tidak bisa. Makanya tadi itu kan bahasanya begini, asam unaul idrok, pendengaran itu bagian dari pengetahuan. Nah, Anda itu bagaimana kemudian bisa merasakan sesuatu pendengaran sedangkan Anda tidak pernah mendengarkannya, kan jelas sulit untuk dijelaskan. Gitu. Maksud saya begini, uh, ya yang dicontohkan Imam Ghazali sederhana ya tadi ya. Bagaimana mungkin kalian itu bisa merasakan yang namanya manisnya gula, sedangkan kalian nggak tahu manisnya gula. Atau gulanya emang nggak ada, tambah gimana itu menjelaskannya? Kan sulit. Nah, lalu ketika saya menjelaskan tentang kalamullah, tetapi bahwasanya itu adalah kalamun nafsi, apakah kalamun nafsi itu bisa dirasionalisasikan? Kalau kita itu menggunakan kias terhadap manusia, kalamun nafsi itu adalah ucapan yang ada di dalam hati dan itu belum terungkap. Lalu ketika itu diungkap, itu dalam makhlukun dan itu yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Makanya ini sebenarnya kalau munafsi ini ingin membedakan antara seperti halnya ucapan manusia dengan firman Allah SWT, kira-kira macam itu. Kalau ucapan manusia itu kan harus terdiri dari huruf dan suara. Tetapi ternyata itu kan bahasanya ulama semacam. Itu kan bahasa Pak, oke kita sepakat itu. Tapi kalau kalam, suatu simbol yang dimana kemudian itu memang tidak harus berbentuk bahasa yang kita pahami dalam verbal ini, enggak. Semacam itu. Itu kalamun nafsi. Nah, kalamun nafsi itu tadi innal kalam innal kalam fi fil fuadi kan begitu. Bahwasanya ucapan kalam ini kalam ya dalam konteks ini kalam itu ada di dalam hati. Ada dalam hati dan apa yang ada di dalam hati kan tentunya tidak bersuara dan tidak berhuruf pastinya kan. Kerentek aja apa itu? Apa bahasa Jawanya? Kerentek loh. Retak. Oh ya sudah, berarti sama berarti Madura sama Jawa semacam itu. Kerentek hati saja, kerentek hati itu sebenarnya bisa dikatakan sudah kalam semacam itu. Paling mudahnya ya. Inal kalam fil fuad itu kerentek hati lah cara ngomong. Paling mudah. Tapi kemudian kerentek hati itu lalu kemudian terbahasakan, nah itu kemudian menjadi ya, dalam bahasa yang lain Al-Quran itu tadi ya, Al-Quran. Makanya antara Al-Qari sama Al-Makru sama Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tetapi suatu hal yang berbeda. Nah, tapi sempat mendengar bahwa mushaf itu seperti halnya fotokopi dari kalamullah. Ya tidak fotokopi sebenarnya. Kalau fotokopi kan seakan-akan. Enggak, ini Al-Quran itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Macam itu. Kasih Hamid temenan ini. Jadi begini yang pengen saya sampaikan, kalau kemudian ini harus dibedakan dong. Apakah Al-Quran itu suci atau tidak? Nah itu soal yang lain lagi persoalannya. Al-Quran yang itu makhluk Allah, itu diciptakan oleh Allah SWT, maktubun fil lauhil mahfuz, yang itu tertulis di lauhil mahfuz, itu sekali lagi memang suci. Oke.
Berbeda kemudian, karena itu suci ya kita harus hormati kan begitu. Nah berbeda kemudian kalau kita mau mengatakan Muntajus Sakofi yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, misal. Satu sisi mungkin saya sepakat, cuman tidak semua sisi saya sepakat. Bahwa semisal Nasr Hamid bilang bahwasanya Muntajus Sakofi, bahwasanya Al-Quran itu adalah produk budaya, semisal. Dan tidak bisa lepas dari kebudayaan Arab, semisal. It's okay bahwasanya secara struktur kebahasaan itu memang sesuatu yang tidak bisa lepas dari budaya Arab. Karena memang Al-Quran ketika itu berbentuk Al-Quran filauhil mahfud, maktubatun fil mushaf dan seterusnya, itu memang biharfin dan itu berbahasa Arab memang. Makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan itu memang produk budaya, bukan produk budaya, tapi Allah menciptakan itu karena memang nabinya itu orang Arab kan begitu. Dan itu harus ada dialektika dengan kondisi Arab. Tapi bukan kemudian Allah itu dipaksa gitu ya, dipaksa berbahasa Arab, tidak. Bukan jadi gini. Saya mesen kan antara pemberian sama permintaan kan suatu hal yang berbeda. Apalagi lebih-lebih itu suatu perintah. Misal begini, tolong saya buatkan lemari warna hitam. Berarti kan saya memberitahu orang. Berarti itu produk dari apa yang saya inginkan, kan begitu. Tapi halnya berbeda kemudian ketika saya memberikan orang lain itu memberikan saya itu adalah lemari hitam. Itu kan berbeda hal. Berarti orang lain itu memberikan sebuah pemberian di mana pemberian itu disesuaikan dengan kebutuhan saya. Mafhum ya, maksudnya ya. Satu hal yang berbeda ini ya. Satu hal yang berbeda. Nasr Hamid memahami Muntajus Sakofi itu ada produk budaya, itu seakan-akan bahwasanya Quran itu adalah saya yang memesan lemari itu. Gitu maksudnya. Salahnya di situ. Nah, di saat yang bersamaan Nasr Hamid juga bilang kalau dianya Quran itu Muntajus Sakofi karena itu adalah produk pesanan, dalam tanda kutip, produk pesanan budaya, namun di saat yang bersamaan, karena itu sudah terproduk oleh kebudayaan, itu juga Muntijus Sakofi. Dia juga mesin pemproduk kebudayaan. Begitu itu. Jadi, setelah itu terbentuk, ya, ternyata Al-Quran juga memproduksi kebudayaan baru. Mereproduksi kebudayaan baru. Itulah yang kemudian kalau disebut oleh oleh Adonis misal, kan Adonis kan waduh ini tambah kemana-mana tambah ini ya. Kalau Adonis kan membahas tentang asawabit wal mutahawil. Memang ada sebuah kebudayaan yang itu memang tetap, tapi ada yang al-mutahwilat. Al-Quran itu tidak merubah banyak tentang kebudayaan yang setelah lama gitu ya, kan banyak. Semisal haji itu kan kebudayaan lama, terus kisos itu kan kebudayaan lama, nikah itu kan kebudayaan lama. Bahwasanya di situ ada pergeseran, ada distorsi kemudian, itu kan soal yang berbeda. Cuman bahwasanya di situ ada kebudayaan, tapi dengan praktek yang itu diluruskan oleh Islam, nah itu disebut dengan mutahawil. Jadi Al-Quran itu sebenarnya juga mengokohkan kebudayaan lama, juga di saat yang bersamaan juga merubah terhadap kebudayaan yang lama yang itu tidak lurus, kira-kira semacam itu. Makanya di sini Adonis menyebut dengan bahasa seperti itu, yaitu al-thawabit wal mutahawilat, semacam itu. Nah ini sebenarnya kalau saya sih melihatnya semacam logika-logika bahasa yang dipakai oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Enggak salah, karena Nasr Hamid memang orang sastra. Semacam itu. Dia berangkat dari sastra. Sama halnya dengan gurunya yaitu Thaha Hussein saat itu. Thaha Hussein ya saat itu ya. Semacam itu. Jadi ya itu ya mungkin saja terjadi gitu kan dengan logika-logika yang ini. Ya, sampai akhirnya muncul kayak siapa namanya, kayak
Fanul Qasas fil Quran itu khalafullah. Nah, itu juga sama kan, menyatakan bahwasanya apa namanya bahwasanya ya Quran itu mempunyai seni kan, mempunyai seni di dalam di dalam kisah-kisahnya kan begitu. Karena itu merupakan suatu produk kebudayaan juga kan. Eh, Hasan ini juga ada yang mengatakan begini, siapa namanya Hasan, Allah lupa saya. Dia mengatakan itu seorang penyair juga itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan syair tertinggi di kalangan bangsa Arab gitu. Nah, yaitu ungkapan-ungkapan rasionalisasi di dalam kesastraan ya. Nah, saya kira semacam itu. Najib Kailani ya yang nah, ya itulah kira-kira persoalan-persoalan itu. Ini apakah mungkin boleh nambah tanya, Pak? Iya boleh lah, satu aja boleh lah. Tergantung Ulum saya ini. Ulum gimana? Nah, monggo silakan, Samsul. Iya, yang buat besok lah ditahan dulu, tahan dulu. Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Jadi saya nggak tahu ini ya. Ini hadir semua kan ya? Ada orangnya semua kan ini kan? Semoga ada orangnya semua lah. Alhamdulillah. Jadi setidaknya diskusi ini semoga memberikan sedikit manfaat pada kita semua. Dan apabila ada kesalahan pemahaman yang saya sampaikan, ya saya mohon maaf itu mungkin keterbatasan saya memahami apa yang ada di dalam literasi atau literatur para ulama. Cuman sedikit pemahaman saya yang saya sampaikan tadi itu apa yang sudah ditulis oleh ulama-ulama mutaqaddimin dan mutakhirinnya Asy'ariyah. Jadi semacam itu. Ya selebihnya kok ada salah, ya berarti itu sependek pemahaman saya. Begitu kira-kira. Kita tutup dengan membacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yes.